Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi saya Quratul Aini dan Kaila Fatmula Devia akan menjelaskan tentang teks biografi dan biografi Pierre Soekarno. Yang pertama ada pengertian biografi. Pengertian biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seorang tokoh. Biografi termasuk dalam kategori teks cerita ulang. Biasanya, cerita ulang disusun secara kronologis mengikuti urutan waktu peristiwa yang terjadi. Struktur biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan tentang tokoh yang diangkat. Yang kedua ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa memiliki isi tentang peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut. Reorientasi atau penutup. Beberapa ahli menyebutkan reorientasi ini sebenarnya merupakan sifat yang beroperasional. Hal itu berarti struktur ini boleh ada dan tidak ada. Reorientasi ini membuat beberapa pendapat, tanggapan, dan simpulan dari penulis tentang cerita si tokoh. Ciri-ciri teks biografi dapat ditulis dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi, menceritakan tokoh yang menjadi panutan. Yang ketiga, ditulis mengikuti pola tertentu berdasarkan alur cerita seperti alur maju, gaya penulisan, sudut pandang, penggunaan bahasa, dan fokus cerita. Yang keempat, melibatkan beberapa unsur bahasa seperti kata rujukan, kata hubung, waktu, kata kerja, tempat, dan aktivitas. 5. Dapat dikembangkan secara naratif dan deskriptif. Yang keenam, ditulis sesuai dengan struktur. Yang ketujuh, karakter tokoh dapat dituliskan secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, pola pengembangan teks biografi biasanya bersifat kronologis. Jenis-jenis biografi. Biografi menurut sisi penulis. Biografi ini dituliskan sepenuhnya menurut pandangan mengenai seorang tokoh yang diceritakan. Teks ini terbagi menjadi dua macam, yaitu autobiografi dan biografi. Biografi menurut isi terbagi menjadi dua, yaitu perjalanan hidup dan perjalanan karir. Perjalanan hidup adalah berisikan rangkaian peristiwa, sedangkan perjalanan karir mengenai riwayat pekerjaan hingga mencapai kesuksesan. Kaidah kebahasan yang pertama itu adalah kata ganti. Kata ganti adalah menyebutkan nama tokoh. Contohnya adalah beliau. 2. Kata kerja tindakan. Tindakan adalah yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat. Contohnya menulis. Yang ketiga adalah adjektiva, yaitu memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Contohnya rajin. Kata kerja pasif yaitu masalah yang dialami tokoh. Contohnya ditugaskan. 5. Kata sambung, mempermudahkan penjelasan antar peristiwa dan masalah. Contohnya sesudah. Yang terakhir yaitu kata kerja, penggambaran dari tokoh yang diangkat. Contohnya meyakinkan. Biografi Insinyur Soekarno. Soekarno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan sebagai presiden pertama Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai biografi Soekarno. Keluarga dan pendidikan. Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah dasar berdarah Jawa dan ibunya adalah putri dari keluarga bangsawan Bali. Soekarno merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Masa kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Selanjutnya, Soekarno memasuki sekolah dasar di Erste Inlet School di Mojokerto pada tahun 1911. Soekarno pindah ke Europeiski Lajardi School setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS di Surabaya. Soekarno tinggal bersama Hos Cokro Aminoto, sang pemimpin organisasi
Pergerakan Syarikat Islam atau SI. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan Teknik Sipil di THS Bandung pada tahun 1921 dan mendapatkan gelar Insinyur Sipil atau IR pada tahun 1927. Kehidupan politik. Soekarno mulai aktif di dunia politik sejak tinggal di Surabaya. Pemikirannya dipengaruhi Hos Cokroaminoto dan teman seperjuangannya seperti Alimin, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno Muda juga aktif di organisasi Trikoro Darmo dan menulis tulisan di harian Utusan Hindia. Pada masa pendidikan di THS, dengan didirikannya Algemeen Studi Club pada tahun 1926 yang nantinya menjadi cikal bakal PNI. Pada tahun 1929, karena aktivitas politiknya, Soekarno ditangkap dan diasingkan ke ND Flores karena dianggap terlibat dalam gerakan nasionalis yang dianggap merusak ketertiban kolonial. Selama masa pengasingan, Soekarno banyak menulis esai dan pidato yang menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno bisa bebas dari penjara setelah membacakan pledoinya berjudul Indonesia Menggugat di hadapan pemerintah Hindia Belanda, anggota PNI, dan masyarakat umum. Perjuangan masa penjajahan. Soekarno dibebaskan dari penahanan pada tahun 1942. Pada awalnya, Soekarno mendukung kedatangan Jepang. Kebijakan pendirian organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Kerja atau Putra, BPUPKI, dan PPKI menjadi pengaruh Jepang untuk mengajak kaum nasionalis bergabung. Proklamasi Kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan sebagai bentuk lepasnya Indonesia dari belenggu kolonialisme. Ia ditunjuk menjadi presiden pertama Indonesia dan memimpin Indonesia hingga tahun 1967. Selama memerintah, Soekarno memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Masa jabatan Presiden Soekarno. Selama menjabat sebagai presiden, Soekarno memiliki banyak prestasi di dunia internasional. Beberapa keberhasilan yang diraih suksesnya antara lain yaitu Konferensi Asia Afrika atau KAA, pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB), dan hubungan diplomatik dengan negara besar seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Pada periode 1963 hingga 1966, Soekarno menyulut ketegangan dengan Malaysia dengan alasan tidak menyetujui penggabungan Federasi Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan kolonial Kerajaan Inggris. Akhir hidup Soekarno. Pada tahun 1965 terjadi insiden G30S yang menjadi awal kemunduran kepemimpinan Soekarno. Akibat G30S, kondisi Indonesia tidak stabil yang mengharuskan Soekarno bertindak mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dari surat inilah kemudian mandat kepemimpinan berpindah ke Soeharto hingga secara resmi pada tahun 1967 Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Ia meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.